Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today you meet me again. Mrs. Ika will guide you to this material. Thank you for joining my class today. Okay, this is my name. May you forget about my name, Ika Agusin Warsaning Tias. You can call me Mrs. Ika or ma'am if you want to ask something. Yeah. Today I want to explain to you about the obligation and necessity, and we will learn about must, have to, and sold inside of the material. And then the material is for 12th grade, all program of Penerbangan Vocational High School Yogyakarta, especially for AP, AE, EM, EA, and TKR. Okay, guys. The next one, this is the base competencies atau kompetensi dasar yang akan kita gunakan untuk mendasari materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, Mem akan memix menggunakan bahasa Indonesia and English to make you comfort to join to my class, ya, untuk membuat kalian nyaman ikuti kelasnya Mem dan juga kalian bisa lebih paham. Oke, what is the point, ma'am? Oke, 3.30 ini tentang pengetahuan ya. Menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan sesuai dengan konteks penggunaan. Nah, ketika nanti kalian belajar tentang obligation and necessity di base competencies 3.30 ini, nanti kamu anak-anak bisa menyatakan dan menanyakan tentang keharusan tadi. Nah, di sini nanti kan tentang pengetahuannya. Nah, bagaimana dengan about our skill, ma'am? Oke. This one. 4.30 itu menyusun teks lisan dan tertulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Begitu. Jadi nanti anak-anak dalam keterampilan itu, I will try to make sure your understanding to what I mean, like you have to make sentences by using dengan menggunakan obligation and necessity gitu. Jadi nanti di situ nanti akan terlihat kecakapan anak-anak dalam pemahaman, bagaimana anak-anak memahami tentang satu kalimat itu. Nah, goals of learningnya apa? Tentu tadi ketika tuntutannya adalah itu, maka siswa mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini pengetahuannya ya. Kalau secara keterampilan, anak-anak itu harapannya nanti adalah siswa mampu menyusun teks lisan dan tertulis atau dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, now we will start to learn about must. Ya, must kan ada 3 tadi ya anak-anak ya. Ada must, ada have to, and then sold. Kegunaannya, fungsinya, patternnya apa? Kita mulai dari must dulu. So the first we talk about or we learn about must. Must tuh apa ya? Harus ya. Ya, itu biasanya ya. Terus kemudian must is also used to talk about obligation and is used in written rules and instruction. Jadi kalau must ini digunakan untuk berbicara tentang keharusan, dan itu digunakan tertulis sebagai sebuah peraturan atau instruksi atau hal-hal yang harus diikuti seperti itu. For example, you must submit your proposal by noon on 25th July. Ya, kan dia harus ngumpulin proposal siang pada tanggal 25 Juli. You must not, ini yang positif ya atau affirmative. Dia nggak must itu harus ya. Terus ada bentuk yang negatif juga. Nah, must not. Nah, di must not ini nanti anak-anak bisa menyampaikan seperti ini. You must not use a calculator during the exam. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan
kalkulator selama ujian. Jadi memang ini merupakan satu keharusan bahwa memang nggak boleh pakai kalkulator pada saat ujian. Nah, di sini juga disampaikan must is also used to give a strong recommendation. Jadi must ini juga digunakan untuk memberikan rekomendasi kuat tentang sesuatu. Contohnya, you must tell him before it's too late. Jadi kamu harus berbicara ke dia dan supaya ini nggak terlambat gitu. Kamu harus bicara sama dia sebelum ini terlambat begitu. Oke. You mustn't be late for work on your first day. Kamu seharusnya tidak terlambat untuk hari pertama kamu kerja kayak gitu. Next. Nah, must, use must plus infinitive. Infinitive itu verb 1 to talk about rules and obligations. Jadi kamu bisa menggunakan must plus verb 1 ini sebagai sebuah peraturan dan keharusan. Must is a modal verb. Jadi must ini memang sebuah modal. The only form are must and mustn't or must not ya, bacanya mustn't. Must as a modals is always followed by infinitive. Jadi kalau must sebagai modals dia selalu diikuti oleh infinitive. Infinitive itu apa? Kata kerja pertama. Jadi seperti speak, drink, watch, sit down, or tell, walk, and then swim, do, like that ya. This is the example of infinitive, like without to ya, without to, just infinitive. Like write, print ya, tell, like that. That is infinitive. This is the pattern. Ini rumusnya. Bagaimana ya rumusnya? Nah, di affirmative sentence itu apa, Mem? Affirmative sentence itu adalah kalimat positif, dimana dia pasti tidak ada kata not. Beda dengan negative sentence. Kalau di negative sentence pasti ada notnya, ya kan? Nah, di pattern of obligation yang menggunakan must ini tadi, rumusnya bagaimana sih? Padahal tadi udah ada kalimatnya ya sebelumnya. Nah, ini pendalaman lagi atau lebih ditekankan lagi. Ini loh rumusnya. Jadi tadi hasil analisa dari kalimat sebelumnya adalah subject. Setelah subject itu ada must. Setelah must ada verb 1 atau infinitive tadi. Kemudian objek. Objek ini apa sih? Objek ini bisa berupa obligation-nya, bisa berupa rules-nya, atau berupa infinitive instruction-nya, Jadi di situ you can insert all the item that you need that is about obligation. Contohnya misalnya, you must submit your proposal by noon on 25 July. Ini kan yang positif ya. Must submit. Kamu harus ngumpulin proposalmu siang ini tanggal 25 Juli gitu ya. Kemudian di negative form itu ada subject must not plus verb 1. Objeknya sekali lagi in that is about rule, that is about instructions, what the sentence need. You must tell him before it is too late. Kamu harus bercerita ke dia sebelum itu terlambat. Nah, ini ada must. Di sini harusnya ada must not ya. Oke. Negative form harusnya ada must not. Oke, next. Must versus have to. Both indicate obligation, but there is a little difference. Jadi antara must dan have to sebenarnya tuh mereka tuh sama tentang keharusan, tapi ada sedikit perbedaan, sedikit aja. It is getting late. I must go now. Obligation itu from the speaker. Ini dari ini keharusan dari yang ngomong nih, dari speaker. Kemudian it is getting late. My mom told me I have to be at home at 9. Ya, my mom told me I have to be at home at 9.
obligation from another person. Jadi kalau yang ini tadi, I must go now, itu keharusan dari si speaker atau orang yang berbicara langsung, kita ya, orang pertama. Nah kalau yang ini tadi, ini mungkin bisa saja my mom told me I have to be on time at home, I have to be at home at 9. Jadi bisa saja di kalimat ini si speaker nih belum mau pulang nih, tapi ibunya mengharuskan dia udah harus sampai rumah jam 9. Jadi obligation atau keharusan itu berasal atau dari another person atau orang lain, sehingga dia harus mengikuti. Nah kalau have to, don't have to, formnya sih sama sebenarnya. Nah seperti ini saja, sama kayak kalian belajar simple present. Cuma di sini bedanya, kalau Danes have to ini kan jadi satu ya. Danes harus bangun jam 5 setiap hari. Has to get up, ini kan rumusnya has to plus infinitive atau verb 1. Ketika they have to cook, kenapa di sini has to, di sini have to? Jelas kalau Danes itu satu, they itu plural atau lebih dari satu, sehingga di sini bukan ditemenin bukan ditemenin has, tapi di sini ditemani have. Karena dia berarti harus, maka di sini bukan have saja tetapi have to. Mereka harus memasak masakan atau makanan untuk makan malam kita. Gitu. They don't have to wear a uniform in my class. Mereka tidak harus menggunakan seragam di kelas saya. Tidak harus ya. Wira doesn't have to apply her duty today. Wira tidak harus melaksanakan tugasnya hari ini. Jadi tidak ada keharusan di situ. Nah, ini yang bentuk yang interrogatif atau kalimat tanya. Do Tias and Dio have to study this topic for the examination or for examination? Apakah Tias have to study? Jadi ini satu kesatuan ya, tidak bisa dipisah. Tadi nih has to get up, ini kan don't have to wear, have to, has to, verb one itu dia selalu berkolaborasi to be one. Jadi dia pasti tidak jauh dan pasti terikat seperti itu ya. Mau dia di kalimat positif, negatif, or interrogatif. Nah yang interrogatif itu, does Evan have to tidy his room? Harus apakah Evan harus membersihkan ruangannya? Ya harus dong ya. Kalau misalnya ya berarti yes he does. Kalau enggak ya no he does not, like that. Okay. Next one. This is the pattern. Use have to talk about rules and obligation, or to say that something is necessary. Jadi menggunakan have to itu untuk menyatakan atau mengatakan tentang rules dan keharusan, atau berkata atau sesuatu yang itu harus disampaikan bahwa itu perlu. Contoh, I have to study harder if I want to pass the exam. Aku harus belajar lebih giat nih, lebih keras nih jika aku ingin lulus ujian. Jelas ya. Jadi kalau misalnya mau belajar, mau dapat nilai atau mau lulus, ya harus belajar lebih keras. Ini sudah menjadi take and give, feedback, like that ya. Jadi kalau mau A harus B dan sebagainya. Muslim have to pray 5 times a day. Jadi orang-orang Muslim harus sholat 5 waktu sehari. That's the rules atau that's the obligation ya, the obligation bahwa memang wajib karena ini kewajiban. Okay, the obligation from the speaker. I must go to bed. I'm exhausted. Saya harus tidur nih. Saya harus pergi ke kamar. Saya lelah. Ini dari speakernya ngomong, karena kan saya harus tidur nih, saya harus istirahat nih, saya harus ke kamar nih. Saya lelah, exhausted itu lelah.
capek. I must remember to phone her tomorrow. It is her birthday. Saya harus ingat tuh untuk nelpon dia perempuan besok. Itu adalah ulang tahunnya dia. Ini dari speaker, obligation dari diri kita sendiri. We remind ourselves to do something that is a must. Itu satu keharusan. Berarti ini dari speaker sendiri, keinginan kita sendiri, begitu. Nah, kalau obligation from another speaker itu you have to wear a seat belt in the car. Biasanya nih ada orang nih ngingetin kita. You have to wear your seat belt. You have to use or wear your seat belt in my car misalnya. Kan? Ini sama aja nih. You have to wear a seat belt in the car. Kamu harusnya pakai seat belt di mobil. Do you have to work on Saturdays? Apakah kamu harus bekerja di hari Sabtu? Nah, ini kan pertanyaan dari orang lain, bukan dari speaker ya, tapi dari from another speaker, from another person to us. Bagaimana atau apakah kamu harus bekerja pada hari Sabtu? I had to wear a uniform when I was at school. Saya harus menggunakan uniform. Saya harus pakai, tapi ini dalam waktu lampau ya. Saya harus menggunakan seragam ketika saya sekolah. Ya. Of course, if we go to school, we have to use or we must use the uniform. Oke. Ya. Yang ini negatifnya aja ya. You don't have to come to the party if you don't want to join there. Kamu nggak perlu pergi ke pesta kalau kamu nggak mau gabung ke sana, gitu aja. Ini yang negatifnya dari have to ya. You don't have to pay for the photocopies. They are free. Kamu nggak perlu bayar fotokopi itu, mereka gratis. Gitu. Mereka tuh maksudnya fotokopiannya gratis gitu ya. Jadi you do not need to pay. Kamu nggak perlu bayar. Nah, prohibition atau larangan, must not, don't have to and mustn't are completely different. Don't have to and mustn't are completely different ya. Dia berbeda ya. Don't have to dan mustn't itu berbeda. Yuk bandingkan. You must not smoke inside a hospital. Kamu seharusnya tidak merokok. Tidak merokok. Kalau must not itu kan tidak merokok. Merokok itu kan sudah negatif ya. Kalau di sini must not, jangan sampai nanti kebalik artinya. You must not smoke inside a hospital. Kamu tidak boleh atau dilarang merokok di rumah sakit. It is forbidden. Ini dilarang. Bahwa ini adalah satu peraturan. You must drink and drive. You mustn't ya. You mustn't drink and drive. Kamu karena nggak boleh nih minum dan mengendara. Minumnya mungkin yang tidak baik ya, sehingga tidak baik untuk saat berkendara. You don't have to drive to the party. I will pick you up. Kamu tidak perlu drive di sini, mengendarai atau pergi sendiri ke pesta. I will pick you up. Saya akan menjemputmu. You can drive if you want. Kamu bisa berkendara atau naik mobil sendiri, naik motor sendiri jika kamu mau, tapi itu tidak perlu gitu. Oke. Sekarang masuk ke should. Meaningnya apa ya kalau should? We use should to give or ask for advice or an opinion in the present. Nah, kalau patternnya itu biasanya subject should plus infinitive or verb one. Gak pakai to ya, sesuai yang Mem tadi bilang. Bukan to read, to write, to watch, bukan. Hanya watch, read, walk, work, like that. Should, infinitive verb one without to plus advice or opinion. Ini example-nya. You should go to the doctor. I should go to the doctor. I need to take a rest. Ya aku seharusnya pergi ke dokter nih. Aku butuh istirahat. Nah, ini kesadaran pribadi ya, bahwa saya harus pergi ke dokter. Saya butuh istirahat, berarti dalam kondisi sakit. Is not fit but sick.
Dia nggak lagi fit tapi lagi sakit. You should call your father to know his condition. Kamu harusnya mungkin kenapa dia advice seperti ini? Another speaker advice seperti ini berarti ada sesuatu keraguan, mungkin ada apa tentang ayahnya, bagaimana kondisi ayahnya. Jadi dia, another person itu bilang atau memberikan saran, you should call your father. You should call your father to know his condition. Jadi bagaimana kondisi ayahmu. Kemudian they should not accept the job if they don't comfort to take the rules. Ya, mereka seharusnya tidak menerima pekerjaan itu jika mereka tidak nyaman untuk mengikuti peraturannya. Jadi, ya sudah, ketika memang peraturan itu tidak sesuai dengan apa yang kita angan-angankan, ya sudah, berarti tidak perlu diikuti. Berarti you should not accept. Ini yang negatif ya, should not accept. Kamu tidak perlu menerima atau kamu tidak perlu meneruskan dan sebagainya. Farhan should submit the assignment soon because today is the deadline. Ya, Farhan harusnya mengumpulkan tugas itu segera karena hari ini adalah deadline atau batas pengumpulan. Ini negatif lagi. We should not give Kyo a chance to join to this class. He always make a trouble. We should not give Kyo a chance to join to this class. Jadi kita seharusnya tidak memberikan kesempatan Kyo untuk join ke kelas. Mungkin anak ini agak sedikit spesial ya. Di sini diungkapkan he always make a trouble. Dia selalu membuat trouble. Ya, mungkin ada sesuatu yang unik ya. Nah, guys, this is the mini quiz from me. I want you make a sentence using must, have to, and should. Boleh positif, boleh negatif, boleh kalimat tanya, boleh afirmatif. Afirmatif itu kalimat positif, negatif itu kalimat negatif, or interrogatif atau kalimat tanya. Kalian boleh silakan buat masing-masing satu, using must, using have to, using should, masing-masing satu saja. Kemudian write down your answer on the comment column of this YouTube channel. Jadi berharap kamu menuliskan jawabanmu itu, kalimatmu itu di kolom komentar dengan format, don't forget to use this form, complete name. Jadi jangan lupa give your name, give your class, name underscore class. Jadi nama lengkapmu, kelas. Kemudian ini kalimatnya dibuat gini ya, A, B, C. Must, have to, should. Kalau if I make it random, that's okay. Have to dulu, should baru must, boleh. Yang penting 3 item ini terpenuhi. Must, have to, and should. Nggak ada masalah, salah itu biasa, but try to press yourself to understand well about this material, okay? Don't forget to always happy, don't forget to always keep spirit, because if you are happy, all activities you do, you will get perfectly, ya. Kalau senang, happy, enjoy, semua kegiatan akan dilaksanakan dengan keren, sempurna. Oke? Oke guys, itu saja dari kelas dari kelas Mrs. Ika hari ini. Thank you so much for your attention today. See you next time. I hope you enjoy today and good luck. Happy learning class. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have difficulties, you can ask me on my WhatsApp number or in our Google Classroom. Okay, see you guys.